Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minadz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan bahagia, tidak ada masalah, dan tentunya selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam sesi ini saya akan membahas tentang pendidikan. Kemarin juga saya sudah menjelaskan tentang pendidikan Islam, tetapi malam ini saya akan mencoba mencoba untuk men-share lah tentang dunia pesantren dan ilmu pengetahuan. Nah, satu kata kita pahami bersama bahwa ilmu pesantren kita mengenalnya seperti adanya pembacaan kitab, kemudian ada tradisi-tradisi yang ada di pesantren ini seperti melatih diri untuk bisa disiplin. Jadi kehidupan di pesantren ini kan semacam melatih kita bahwa untuk bisa disiplin dalam mengatur waktu, kemudian secara tegas agar bisa mempunyai sanad keilmuan yang jelas. Jadi kita belajar punya guru, dan guru itu kita nyambung sampai kepada seterusnya, artinya dalam rangka untuk mengharapkan ridho Allah. Selain itu juga dalam rangka untuk mencari keberkahan apa yang kita pelajari selama di pesantren itu. Nah, kemudian sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat dunia nyata, dunia maya ya. Jadi biar adil disebut dua-duanya lah. Jadi ada yang dunia nyata, ada yang di dunia maya. Ya, mudah-mudahan selalu berbahagia. Maka selanjutnya kita mengenal sekarang ini banyak ulama-ulama ya, atau mungkin ilmuwan-ilmuwan yang muda. Ini seperti kita mengenal yang pertama ada Gus Nadir Syah. Nah, kemudian ada ulama seperti Gus Kausar, ada ulama seperti Gus Baha, kemudian yang ahli-ahli di dalam bidang ilmu fikih, ilmu tafsir, kemudian ilmu teknologi. Nah, ini kita harus bisa melihat bahwa kita melihat salah satu sosok yang kita bisa idam-idamkan seperti Gus Nadir Syah. Jadi kita mengidolakan beliau ini karena beliau adalah seorang ilmuwan yang cerdas, yang tentu berawal dari santri. Nah, ini kan bahwa membuktikan bahwa santri itu bisa memasuki beberapa ruang-ruang penting di dalam perkembangan ilmu ini. Jadi kalau kita melihat dulu bahwa ada salah satu ulama yang bernama Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ini ahli di dalam bidang sastra ya, karena di dalam mahabbahnya kepada Allah, di dalam cintanya kepada Allah, beliau itu menulis kalimat-kalimat yang indah ini dalam rangka untuk memuji keindahan Allah. Nah, ini di dalam dunia sastra. Tetapi sekarang kita melihat juga bahwa ternyata perkembangan ilmu pengetahuan ini kalau dilengkapi dengan ilmu teknologi, kalau dilengkapi dengan ilmu yang baru, artinya mengalami suatu pembaharuan, maka akan bisa melahirkan satu perkembangan keilmuan. Jadi sekarang ini yang diminati antara ilmu teknologi yang dikombinasikan dengan ilmu agama, kemudian dikemas secara rapih, dikemas secara bagus, kemudian tentunya kreatif, maka akan melahirkan keindahan. Jadi keindahan di dalam kita menyampaikan, keindahan di dalam kita mempelajari ilmu itu, kemudian kita bisa mengaplikasikannya
ke dunia sosial ya, artinya dunia sosial media juga. Jadi sekarang ini banyak sahabat-sahabat mungkin juga bisa melihatnya sendiri, tidak menjadi heran lagi bahwa sekarang ini orang dengan mudahnya berdakwah lewat media sosial itu dalam rangka untuk mengembangkan keilmuan. Akan tetapi yang bisa kita pegang di sini bahwa penting sekali ketika kita belajar satu ilmu maka harus punya sanad. Nah, sanad dalam bahasa Indonesia ini kita bisa menjawabnya dalam bentuk artinya menyambung, ada keterikatan secara emosional, ada keterikatan secara spiritual. Nah, inilah yang bisa menjadikan satu ilmu ini bisa bermanfaat. Jadi kalau sekarang ini kita melihat bahwa pesantren ketika mengenalkan pendidikan tentang kemandirian, tentang pembacaan, beberapa hal-hal yang harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka kita harus bisa mengikutinya. Karena apa? Karena dalam rangka untuk mencari satu sanad, kemudian kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, yaitu kalau bisa mencari ilmu ini sejauh-jauhnya, mencari ilmu ini sampai ke negeri Cina. Nah, maka kita harus sebagai santri, sebagai kalangan yang mencintai santri, sebagai kalangan yang mencintai ulama-ulama. Jadi antara ilmu pesantren dan ilmu pengetahuan ini maka harus bisa disatukan dalam rangka untuk bisa mengembangkan pemikiran kita, supaya kita bisa memasuki ruang-ruang yang harus kita dapatkan, seperti ruang lingkup pemerintahan, kemudian di dunia organisasi. Artinya kita bisa mengembangkan, bukan hanya kita harus menguasai satu ilmu yang berbasic tentang agama saja, tetapi juga kita harus bisa menguasai ilmu teknologi. Ini dalam rangka untuk supaya kita bisa bermanfaat, dan yang kedua ini bisa mengembangkan apa yang kita punya. Karena tentunya seperti santri-santri yang ada ini, seperti Gus Nadir Sahusen, kemudian Gus Baha, Gus Kausar, dan yang lain-lain sebagainya, ini karena sudah mempunyai sanad yang jelas bahwa beliau adalah keturunan ulama-ulama yang karismatik, yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai keindahan di dalam menyampaikan sesuatu ilmu dengan cara-cara yang humanis. Maka kita harusnya sebagai seorang yang mencintai ulama itu, kita harus bisa mengikuti, tentu dalam rangka untuk mengharapkan keberkahannya. Jadi kita harus banyak mengidolakan ulama-ulama itu, tetapi juga tidak hanya mengidolakan saja. Kita harus mengikuti seperti kebiasaannya, kemudian cara berdakwahnya, cara menyampaikannya. Ini karena supaya bisa ada keterikatan emosional dengan kita. Jadi kita sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah mengikuti jejak-jejak para beliau supaya bisa mendapatkan kemanfaatan, minimal kemanfaatan dan keberkahan. Jadi kalau kita bercita-cita tinggi menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, menjadi seorang yang mempunyai kelebihan di ilmu tersebut, maka kita harus bisa mempunyai tokoh idola. Jadi kalau ada yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan seperti Profesor Nadir Sahusen, ya Gus Nadir, maka dari awal dia harus bisa mengikuti apa yang disampaikannya. Nah, setelah itu dia juga bisa mengikuti kebiasaannya. Ini karena kita melihat juga sesuai hadis Rasulullah SAW bahwa harus kita mengikuti sunnahnya, mengikuti perbuatannya, mengikuti perkataan yang disampaikan, mengikuti apa yang diperintahkan. Ini dalam rangka untuk kita
bisa menjadi seseorang yang berhasil di dalam bidang ilmu yang kita benar-benar mantapkan melalui diri kita sendiri. Jadi itulah sahabat, jadi poin penting yang bisa kita ambil di dalam pesantren dan ilmu pengetahuan ini, bahwa ketika kita akan melakukan satu perbuatan, melakukan suatu ikhtiar di dalam rangka untuk mengembangkan kualitas kita dari segi belajar kita yang masih malas, kemudian yang masih menyepelekan beberapa tugas ya bagi seorang mahasiswa. Nah, maka yang harus kita tanamkan adalah kita harus punya satu sosok idola, karena dari sosok idola itu akan lahir sikap kita yang semangat, sikap kita yang mau bergerak, dan sikap kita yang mau untuk bisa menjadi seperti dia, minimal seperti dia. Kalau mungkin tidak bisa berhasil, yang penting adalah kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha, karena kita kembali lagi serahkan hasil semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran singkat pada sesi ini, kita belajar bersama juga pesantren dan ilmu pengetahuan ini harus semakin dikedepankan. Seperti kurikulum yang ada, kita harus bisa mengikutinya. Kemudian di dalam apa yang kita lakukan keseharian kita juga harus bisa mengembangkan keilmuan kita, jadi kreatif, inovatif, serta kita tidak bisa melupakan sejarah dari perkataan-perkataan ulama yang ada. Jadi mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat subscriber semua. Terima kasih sudah menonton di video ini. Insya Allah di lain video saya akan mencoba untuk men-share satu pemikiran, satu pengalaman yang tujuannya adalah kita saling belajar bareng, saling mengingatkan, dan tentunya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.